Banyak yang tanya sama saya, pendeta kenapa kok itu pendoa miskin-miskin? Terus saya bilang gini, yang saya ceritakan ini sebenarnya adalah tempat saya sendiri, saudara. Tempat saya nggak mau cerita tempat lain, nanti tersinggung. Lalu pendetanya yang mimpin depan divisi doa ini, jadi apa yang saya lakukan? Saya pengen dia berdoa, tapi dia bisa diberkati, Pak. Ya kamu training tentang hukum keuangan. Nih, saya kasih bukunya. Saya udah bikin cara ngajar. Nih, kamu ajarin berdoa khusus. Pak, apa dia kan udah dengar? Iya, dia udah dengar, tapi dia belum melakukan. Dia ajar keuangan. Dia ajar firman tentang keuangan. Yang ajar bukan saya, yang ajar ketuanya, kepalanya, pendeta itu. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Saudara kaget loh. Pendoa kita yang tadinya miskin tadi itu, dia lapor sama saya. Sekarang saudara tahu siapa yang memberi paling banyak? Departemen doa. Kenapa? Karena dia sekarang jadi kaya, diberkati. Kalau bikin baksos, nanti tak tunjukin ya. Ini tak tunjukin. Pendoa dulu yang miskin, tak tunjukin ya. Pendoa itu datang kepada saya. Dia bilang gini, Pak Gembala, saya mau bikin baksos. Apa yang kamu pengen? Saya udah siapin duit berapa? 200 juta. Itu berdoa dulu miskin. Kenapa? Dia mentaati hukum. Ini saya sebut the secret of prayer. Dan ratusan pendoa di tempat kita yang belum miskin. Grace, siapkan pasma ya Grace, yang terakhir ya Grace. Saya putarkan, sudah mau saya putarkan video departemen doa yang miskin tadi. Sekarang sama ketuanya, dia ajar, saya nggak mengajar, dia ajar sendiri. Lalu kemudian disuruh dia biasanya tukang minta, enggak, kamu harus belajar memberi, kamu harus taat perpuluhannya. Diseleksi sama si ketuanya ini. Saudara tahu? Sekarang mereka, aduh saudara, bisnisnya luar biasa, kedudukan karir mereka luar biasa, gajinya naik, perpuluhannya besar, malah jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa kok dia lakukan itu? Ya karena ada hukumnya. Berilah maka kamu akan diberi. Dia tidak mau miskin terus, dia memberi. Semua divisi kalau mau retreat minta duit. Departemen apa aja minta duit. Departemen doa dia tahu saya nggak mau minta duit. Kemudian pergi ke Malaysia, pergi retreat ke Malaysia. Saya tanya, ada yang datang sama saya, Pak bisa nggak dibantu ke Malaysia? Bisa, saya bantu. Ketuanya bilang, jangan Pak, nanti kita miskin. Dia nggak mau, dia pergi sendiri. Saya putarkan video ini departemen doa, dia keluar dan menjadi berkat. Kita lihat ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Untuk kesekian kalinya, tim pendoa GBI WTC kembali mengadakan bakti sosial di Desa Sukamulya pada 16 November 2024. Kegiatan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi merupakan wujud kasih dan kepedulian nyata kepada masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, tim pendoa membagikan 4.000 pakaian layak pakai dan memberikan layanan pengobatan gratis kepada warga desa yang membutuhkan. Namun, bakti sosial kali ini memiliki visi yang lebih besar dan berdampak jangka panjang. Bersama AUB, tim pendoa GBI WTC memberikan bantuan berupa 20 kolam ikan beserta perlengkapan pendukung seperti pipa, pompa, sistem aerasi, 12.000 benih ikan, dan pakan hingga masa panen. Tak hanya itu, warga Sukamulya juga mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli AUB untuk mentransfer ilmu dan keterampilan di bidang perikanan. Kami berharap dengan adanya 18.000
bibit yang ditanam pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama supaya bibit ini bisa berkembang, bertumbuh, dan kita berdoa supaya tidak ada yang mati, semuanya sehat, sehingga 4 bulan ke depan kita bisa memanen bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Transformasi Bangsa yang sudah bekerja sama dengan Divisi Doa, juga dengan pemerintahan Desa Sukamulya. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya, dan kami berharap untuk tahun depan kita akan kerjakan di desa yang lain lagi. Total bantuan yang diberikan mencapai lebih dari 150 juta rupiah. 4 bulan yang lalu kita sudah menabur, membangun kolam ikan sebanyak 20 kolam, dan memberikan bibit serta pakan Rupiah. 4 bulan yang lalu kita sudah menabur, membangun kolam ikan sebanyak 20 kolam, dan memberikan bibit serta pakan sampai mereka bisa panen. Dan saat inilah waktunya kita panen, yaitu 20 ini. Nah, tadi kita sudah melakukan panen ini supaya kita juga boleh menjadi berkat juga bagi masyarakat desa ini. Nah, jadi hari ini kita panen satu harinya itu 2 kolam. Jadi satu kolam itu kurang lebih isinya 64 kilo.